Halo teman-teman, selamat datang kembali di Random Film. Kali ini kita akan membahas film yang sangat menarik berjudul Selfless. Ya, seperti judulnya, selfless atau tidak mementingkan diri sendiri, film ini pun menceritakan orang-orang yang tidak mementingkan diri mereka dan lebih mementingkan kebahagiaan orang lain. Seperti apa kisah selengkapnya? Let's check it out. Film ini menceritakan seorang pengusaha tua bernama Damien. Ia divonis oleh dokter, masa hidupnya tidak lama lagi, yaitu hanya sampai 6 bulan lagi karena kanker hati dan paru-paru. Ia mencoba untuk menghubungi anak perempuan satu-satunya, Claire, tapi Claire selalu sibuk dalam pekerjaan amalnya. Damien mencoba membantu Claire dengan memberinya cek untuk perusahaan Claire yang sedang membutuhkan dana, tapi Claire justru marah kepada Damien dan meminta Damien untuk pergi dari kantornya. Di tengah kesedihan akan penyakit yang menggerogotinya dan anaknya yang tidak peduli padanya, Damien pergi ke sebuah lab. Lab tersebut menawarkan pergantian tubuh dari tubuh Damien ke tubuh seseorang yang Albrecht selaku pemilik lab itu membuatnya di lab. Meski tidak terlalu yakin dan harga pergantian tubuh yang cukup mahal, yaitu sekitar 250 juta dolar, Damien yang tidak punya pilihan lain dan ingin hidup lebih lama di dunia pun akhirnya melakukan pergantian tubuh itu. Ia berniat memulai hidup yang baru dengan tubuh yang baru serta menikmati uang yang selama ini telah ia kumpulkan. Proses pergantian tubuh direncanakan dengan kematian Damien di tempat umum ketika sedang mengobrol dengan sahabatnya Martin di sebuah coffee shop. Damien pingsan dan dibawa oleh ambulan untuk dilarikan ke rumah sakit. Namun, sebelum dilarikan ke rumah sakit, Damien dibawa ke lab yang akan memindahkan Damien ke tubuh yang baru. Proses pemindahan tubuh terhitung sederhana. Tubuh Damien harus bersih dari segala macam benda logam sekecil apapun itu. Kemudian tubuh Damien disandingkan dengan tubuh baru yang akan Damien tempati. Lalu mereka dimasukkan ke dalam sebuah alat pemindahan tubuh dan tiba-tiba Damien sudah berpindah ke tubuh yang baru. Ia melihat tubuh aslinya sudah terbujur kaku. Damien merasa terlahir kembali seperti bayi. Ia berlatih menggerakkan badannya, berlatih berjalan, serta meminum sebuah obat yang Albrecht sebut sebagai obat untuk menghilangkan efek dari perpindahan tubuh. Setelah merasa sudah dapat menguasai tubuh barunya dengan baik, Damien kemudian dipindahkan oleh Albrecht ke sebuah rumah baru pilihan Albrecht. Di sana, Damien disuruh untuk bersenang-senang menikmati tubuh baru dan uang yang Damien miliki. Ia bermain basket dengan orang-orang muda di wilayah sekitar rumah baru Damien itu. Kemudian, Damien berteman dengan seorang yang bernama Anton. Ia sendiri mengenalkan dirinya bukan bernama Damien, melainkan Edward. Bersama Anton, Edward bersenang-senang menikmati hidup, bersenang-senang dengan wanita dan bahkan memakan banyak coklat kacang yang ia hindari semasa menjadi si tua Damien. Namun, ia lama-lama bosan dengan semua kesenangan itu. Di saat sedang membaca artikel tentang kematiannya, Damien kemudian mulai berhalusinasi kembali setelah sekian lama karena ia lupa untuk meminum obat yang diberikan oleh Albrecht. Dalam halusinasinya itu, ia melihat seorang anak perempuan dan ibunya serta sebuah menara air di ladang labu. Damien juga melihat anak perempuan dalam halusinasinya itu sedang terbaring sakit dan meminta bantuan Damien. Saat bertemu dengan Albrecht lagi, Damien menceritakan halusinasi yang dialaminya tersebut kepada Albrecht. Albrecht beranggapan bahwa itu adalah salah satu efek jika Damien lupa meminum obat dan efek bosan karena terlalu lama di rumah tersebut. Tapi Damien membantah karena Damien merasa kenal dengan mereka yang ada di dalam halusinasinya tersebut. Namun, Albrecht tidak mengindahkannya dan menyuruh Damien untuk pergi ke Hawaii untuk pergantian suasana yang baru. Sebelum pergi ke Hawaii, Damien yang penasaran dengan apa yang dilihatnya ketika berhalusinasi pun
kemudian mencari sebuah menara air dengan tanaman labu di Google. Dengan cepat, ia menemukan sebuah foto menara air yang sama persis di halusinasinya. Ternyata menara air tersebut berada di sebuah daerah bernama Saint Louis. Hari H keberangkatannya ke Hawaii, Demian diantar dengan mobil oleh anak buah Albright ke bandara. Namun, ketika tiba di bandara, Demian diam-diam mengubah tujuan perjalanannya menuju Saint Louis, tempat menara air itu berada. Ketika tiba di Saint Louis, Demian menggunakan Google Map untuk mencari menara air tersebut dan tak berselang lama, ketemulah menara air yang Demian cari-cari. Di sana ada sebuah rumah yang juga nampak tak asing oleh Demian. Saat Demian mencoba untuk mengetuk pintu, ternyata rumah itu kosong, namun tidak terkunci. Kemudian masuklah Demian ke rumah tersebut. Betapa terkejutnya Demian ketika masuk ke dalam rumah tersebut. Ia menemukan sebuah foto anak perempuan dan ibunya yang berada dalam halusinasinya itu. Tidak hanya itu, Demian lebih terkejut lagi ketika melihat dirinya ada dalam foto bersama mereka. Demian kemudian menyimpulkan bahwa tubuh pengganti yang sedang Demian tempati saat ini ternyata bukan dibuat di lab, melainkan tubuh orang lain yang sengaja digunakan untuk menjadi tubuh pengganti tersebut. Belum selesai rasa terkejutnya itu, tiba-tiba seorang perempuan yang tidak lain dan tidak bukan adalah istri dari si pemilik tubuh Demian, yaitu Maddie, menodongkan pistol dari belakang. Maddie mengira bahwa orang yang masuk ke dalam rumahnya tersebut adalah orang jahat. Demian kemudian meminta Maddie untuk menurunkan pistolnya dan berbalik menghadap Maddie. Kali ini, gantian Maddie yang terkejut melihat suaminya yang dikira sudah meninggal ternyata masih hidup. Belum sempat menjelaskan apapun, mereka kedatangan anak buah Albright. Di situ, Demian tahu bahwa teman yang dulu bersenang-senang dengannya, yaitu Anton, ternyata adalah anak buah Albright. Demian bertanya kepada Anton, apa arti dari semua ini? Anton kemudian menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Albright bukanlah sebuah kejahatan. Mark, nama si pemilik tubuh, dengan sukarela menyerahkan tubuhnya kepada Albright untuk mendapatkan uang demi menyembuhkan putri tercintanya. Tidak ada paksaan, begitu terang Anton. Tapi Demian yang masih terkejut karena tubuh yang ia tempati sekarang ternyata adalah tubuh orang lain, tetap menganggap Albright salah. Kemudian Demian berusaha kabur dari Anton dan anak buah Albright lainnya. Adu tembak pun terjadi. Demian membawa Maddie untuk bersembunyi di bawah rumah untuk menghindari peluru anak buah Albright. Akhirnya, setelah sebuah adu senjata yang sengit, mereka berhasil kabur dengan sebelumnya membakar tubuh Anton terlebih dahulu dengan api yang digunakan anak buah Albright untuk membakar mobil dan rumah Maddie. Selanjutnya, mereka menjemput Anna, si gadis kecil yang berada di halusinasi Demian, yang ternyata adalah putri si pemilik tubuh Demian. Mereka menginap di sebuah penginapan. Demian yang kehilangan obat dari Albright berusaha mencari tahu komposisi yang digunakan oleh Albright untuk membuat obat dalam Google. Ia kemudian menyimpulkan bahwa Albright sebenarnya adalah profesor tua yang diberitakan sudah meninggal, kemudian tinggal di tubuh muda Albright yang sekarang. Saat itu, Demian berpikir untuk menemui istri si profesor dan menyelidiki obat yang dibutuhkan oleh Demian. Esoknya, Demian mengajak Maddie dan Anna pergi ke tempat istri Albright. Di sana, ia semakin yakin bahwa Albright yang sekarang adalah profesor tua yang mati di perpustakaan umum itu. Albright yang tahu Demian sedang di rumah istrinya, kemudian datang menemui Demian. Di sana, Albright menjelaskan jika obat tersebut adalah obat untuk melupakan ingatan Mark, si pemilik tubuh. Dalam 1 tahun, ingatan Mark akan benar-benar hilang dan digantikan oleh ingatan Demian. Dan efek jika Demian berhenti meminum obat itu adalah ingatan Demian akan terlupakan dan akan diganti oleh ingatan Mark. Artinya, jika Demian berhenti meminum obat itu, ia akan menghilang dan Mark akan kembali.
Damian masih bingung akan fakta itu, kemudian mengajak Albright ke lab. Namun belum sempat keluar dari rumah tersebut, Damian dihadang oleh anak buah Albright yang kemudian Damian tahu bahwa itu adalah Anton yang sudah berganti tubuh baru. Ingatan Mark sedikit demi sedikit muncul, membuat Damian limbung. Namun, Maddie muncul untuk mencegah Damian dibawa ke lab dan itu membuat Damian bertahan dan mereka bisa kabur. Di tengah perjalanan, Maddie meminta Damian untuk memberhentikan mobilnya dan menyuruh Damian untuk turun. Kemudian, ia meminta Damian untuk menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Damian kemudian menjelaskan tentang fakta dia dan dari mana ia bisa mendapatkan tubuh yang sekarang ini kepada Maddie. Maddie berusaha keras mencerna semua yang dikatakan Damian kepadanya. Meski tidak percaya akan hal itu, Maddie tidak mempunyai pilihan untuk mempercayai apa yang menimpanya sekarang. Setelah perdebatan panjang, Maddie dan Damian akhirnya kembali ke mobil mereka. Damian meminta Maddie dan Anna untuk pergi ke suatu tempat untuk bersembunyi karena dekat dengan Damian saat ini adalah hal yang sangat berbahaya bagi mereka. Maddie mengiyakan, namun sebelumnya Damian ingin meminta bantuan Martin, sahabatnya itu, untuk membantu Maddie dan Anna melarikan diri. Mereka pun kemudian pergi ke rumah Martin untuk merencanakan rencana berikutnya. Sesampainya di rumah Martin, awalnya Martin tidak percaya bahwa yang di hadapannya saat itu adalah Damian. Lalu, Damian berhasil meyakinkan Martin melalui surat yang dibawa oleh Damian ke hadapan Martin. Di sana, Damian menceritakan segalanya kepada Martin. Maddie pun berusaha menerima Damian, orang yang sekarang berada di tubuh suaminya, Mark. Saat Damian dan Maddie sedang mengobrol, tiba-tiba Damian menyadari bahwa Anna tidak ada. Mereka kemudian mencari ke kamar Anna, namun tidak juga menemukan Anna. Akhirnya, Damian menemukan Anna sedang bermain bersama seorang anak. Damian lantas menyadari bahwa itu adalah anak Martin yang sedang berada di tubuh orang lain seperti Damian saat ini. Hal ini karena Damian sangat tahu bahwa anak Martin sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Seketika Damian tahu bahwa Martin bekerja sama dengan Albright. Seperti halnya Anton, Martin berkata jika Albright bukanlah penjahat. Tubuh yang sekarang dipakai oleh anak Martin dan Damian adalah tubuh buatan yang dibuat di lab Albright. Tapi Damian membantah semua itu dan menyatakan jika tubuh ini adalah tubuh milik orang lain yang dulunya hidup, yang keluarganya tahu bahwa mereka mati padahal tidak. Setelah itu, Damian bertanya kepada Martin apakah Albright tahu jika Damian ada di rumah Martin. Martin mengiyakan dan memberitahu Albright mungkin sebentar lagi akan sampai ke rumah ini. Damian tidak punya pilihan lain. Ia tetap meminta bantuan Martin untuk membawa kabur Maddie dan Anna, sedangkan Damian menjadi umpan agar anak buah Albright tidak dapat menangkap Maddie dan Anna. Mereka berjanji untuk bertemu di suatu tempat ketika Damian berhasil mengecoh anak buah Albright. Adegan baku tembak pun terjadi lagi. Kali ini Damian hampir saja tewas. Namun berkat kelihayan tubuh Mark yang mantan seorang tentara, Damian berhasil kabur dan justru Anton yang menabrak sebuah pohon. Ketika Damian sampai di tempat perjanjian untuk bertemu dengan Maddie dan Anna, setelah menunggu beberapa lama, ternyata yang muncul hanya Martin. Ia memberitahu Damian bahwa Maddie dan Anna tertangkap oleh Albright. Damian ingin sekali membebaskan mereka, namun tidak ada yang tahu di mana tempat lab Albright berada. Tiba-tiba, Martin mengeluarkan sebuah obat milik Albright yang berhasil Martin tiru untuk melindungi putranya agar tidak ketergantungan dengan Albright. Martin pun memberitahu kandungan dan tempat bahan baku obat tersebut diperoleh. Setelahnya, Damian dan Martin bersama membuat rencana untuk dapat ke lab Albright. Martin menyarankan agar Damian tidak meminum obat tersebut agar ingatan Mark kembali. Damian mengiyakan, karena ingatan Mark dapat menjadi petunjuk di mana keberadaan lab tersebut dan ternyata hal itu berhasil.
Dengan ingatan Mark itu, Damien mengetahui bahwa lab milik Albert ada di sebuah gudang tua di suatu tempat di daerah New Orleans. Dengan bantuan Martin, akhirnya Damien sampai di gudang yang ada dalam ingatan Mark. Setelah mengetahui lab milik Albert, Damien pun masuk setelah membekukan penjaga lab, disusul dengan menembak orang yang ada di lab tersebut. Tidak lama setelahnya, akhirnya Damien bertemu dengan Albert lagi. Dari pembicaraan mereka, Damien tahu bahwa Maddie dan Anna sedang disekap oleh Albert dan sedang dalam bahaya. Damien mencoba menembak Albert, namun tembakannya tidak sampai. Sampai akhirnya anak buah Albert menangkap Damien dan ingin menukar tubuh Mark yang sedang Damien tempati dengan Anton. Mereka memaksa Damien untuk melakukan pemindahan tubuh seperti yang Damien pernah lakukan. Bedanya, kali ini tubuh Mark akan diganti oleh Anton. Damien yang merasakan hal bahaya kemudian memasukkan benda logam kecil ke dalam mulutnya, berharap perpindahan tubuh itu gagal. Benar saja, ketika proses pemindahan tubuh selesai, Damien masih tetap berada di tubuh Mark, namun berpura-pura menjadi Anton agar bisa menyelamatkan Maddie dan Anna. Albert yang percaya bahwa itu adalah Anton, membiarkan saja Damien ke tempat di mana Maddie dan Anna disekap. Sesampainya di sana dan bertemu dengan mereka, Damien menembaki anak buah Albert dan membawa kabur Maddie dan Anna. Damien kemudian bertemu dengan Albert. Mereka berbincang sebentar dan Albert berkata bahwa Damien tidak bisa hidup tanpanya karena hanya ia yang memiliki resep obat itu. Lalu Damien menjawab dengan menyebutkan apa saja yang terkandung dalam obat tersebut, sembari membakar kaca yang membatasi Damien dengan Albert. Albert pun tak menduga akan hal itu, sehingga sewaktu kaca penghalang mereka meleleh, Albert pun ikut terkena semburan dari pistol api yang sedang dibawa oleh Damien. Akhirnya, Damien beserta Maddie dan Anna berhasil menyelamatkan diri. Setelah keluar dari lab, Damien menyuruh Maddie dan Anna untuk menaiki sebuah kapal dan pergi ke suatu tempat yang aman. Sedangkan Damien pergi menemui putrinya, Claire, untuk terakhir kalinya. Damien mengaku sebagai Edward, teman lama Damien. Kemudian Damien mengucapkan hal yang selama ini ingin ia sampaikan kepada putrinya satu-satunya. Damien juga memberikan sepucuk surat kepada Claire sebelum pergi. Setelah itu, tiba-tiba ia berada dalam sebuah kamar, dan sebuah tape di dalamnya terdapat sebuah rekaman Damien. Ia menceritakan bahwa ia akan pergi selamanya dan diganti dengan Mark. Ternyata, yang bangun itu bukanlah Damien, melainkan Mark. Ya, Damien memilih untuk pergi dari dunia agar keluarga kecil yang dulunya sempurna dan bahagia milik Mark kembali seperti semula lagi. Dalam videonya, ia menunjukkan kepada Mark di mana Maddie dan Anna bersembunyi. Mark kemudian mengikuti petunjuk yang Damien berikan dan di pantai yang indah, ia bertemu dengan Maddie, istri tercintanya dan anaknya yang sedang main air di pantai. Mark memeluk Maddie. Maddie yang tadinya mengira bahwa itu adalah Damien, kemudian tersadar bahwa yang dipeluknya sekarang adalah suaminya Mark. Dan akhirnya keluarga mereka pun kembali seperti dulu lagi. Ending yang cukup mengharukan ya teman-teman. Nah, sekian review film dari Ranum Film. Sampai bertemu di review film selanjutnya. See ya!